Dan kita adalah Riz, Rangga, Ibnu, Zidan. Jadi kita bakal ngapain nih hari ini nih? Di belakangan ini lagi rame seputar AI. tuh, terutama software kita ya. Iya. AI. Emangnya AI itu apa sih? Nah itu semacam teknologi buatan manusia yang katanya sih bisa apa ya? Menggantikan peran manusia, menandingi. Bahkan sekarang banyak banget pekerjaan yang udah tergantikan dengan kehadiran si AI ini nih. Tapi sebelum itu gue penasaran dah, kalau AI ini ada di government, di instansi pemerintahan tuh gimana ya? Nah, tapi gue tuh penasaran kayak kehadiran teknologi AI ini di mata para government itu gimana sih, kayak kita kan tahu ya AI kan banyak banget bukan dampak sih, lebih ke netizen tuh banyak banget yang berkesan negatif terhadap AI, tapi Cara penggunaannya. benar ya kan, kita nggak tahu nih apa kayak Lagi teknologi kemarin yang salah. kasus tuh yang soal masalah struk pembelian dibikin diedit AI ya, itu makanya banyak banget, apalagi kalau kita bicara dari hal yang negatif terus kita nggak bakal ada bisa gimana kalau kita tanya pendapat seputar AI dari para staff yang ada di instansi Bener. di dalam internal kementerian. benar. Apalagi kemarin Pak Presiden kita juga sempat membuat video layanan iklan masyarakat ya kan, MBG dengan menggunakan AI. Namun ada dua kubu setelah video tersebut diluncurkan, ada sisi negatif, ada kubu negatif dan juga kubu yang suportif gitu. Jadi kayak ibaratnya dua sisi mata pisau. Dan lama-lama mungkin kita sempat nanti kali ya pendapat dari staf-staf kementerian lembaga dan perlindungan anak seputar penerapan AI di instansi Kementerian PPA. Let's go. Ya, halo, saya Dimas. Saya seorang penata humas di Kemen PPPA. Nama saya Dipta Radian, saya Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, menggunakan tapi tidak banyak. Kita hanya menggunakannya sebatas untuk mengkoreksi. Misalkan dalam mesin pencarian, sekarang kan Google juga sudah menggunakan asisten virtual dari AI yang bernama Gemini, lalu untuk olah data dan lain sebagainya juga menggunakan AI. Ya, kadang untuk membantu merangkum laporan data, laporan Simperjadin, laporan kegiatan sehari-hari. Hari-hari saya gunakan untuk pengolahan data, pengolahan visual, gambar, karena itu berkaitan dengan pekerjaan saya juga sebagai humas. Tantangan terbesarnya adalah kita kurangi pemahaman. Jadi kita kan masih baru di teknologi AI, kita masih belum paham AI itu apa dampaknya, apa bagusnya, apa kurangnya ya. Itu bagaimana kita memperoleh dan memproses informasi. Nah, semenjak datangnya AI, ini kita seakan berada di dalam dua garis yang saling tumpang tindih. Yang pertama itu adalah nilai kesejarahan lama yang semakin memudar, dan yang kedua adalah nilai dominasi kebudayaan baru yang semakin menebal. Ya, sangat perlu untuk pendidikan dia untuk mengenal teknologi AI, karena kan di zaman yang saat ini kan pasti ya udah AI itu udah ada. Jadi mereka supaya pas SMP atau SMA atau pada saat kuliah mereka tidak kaget dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu penting sekali kita memberikan edukasi yang tepat untuk anak-anak kita. Selain itu perlu ada satu garis kesepahaman yang sama antara pola pengasuhan orang tua di rumah, bagaimana kemudian mengajarkan anak secara bijak menggunakan gawainya dan menggunakan teknologi. Yang kedua adalah guru dan sekolah yang juga perlu mengajarkan disiplin yang sama